Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibuna bid-din, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di musala kita ini. Kemudian salawat berserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Ini nampaknya ini udah mulai berkurang ya. Ini hari terakhir ini harus semangat kita Pak ya. Jangan sempat KU. Ya, mulai saya ngisi dari masjid musola itu hari pertama sampai kedua, kelima itu penuh. Sampai ke teras nggak muat. Jadi harus semangat ya, tetap istiqomah sampai terakhir. Nggak lama lagi sholat tarawih kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema tausiah agama pada ini malam yang berbahagia, menyantuni anak yatim ya, bagi adik-adik. Ada adik-adik sini gak ada? Nah, kalau ada tugasnya, adik-adiknya kemana tadi piginya? Nah, siapa yang nggak dengarkan ceramah agama Ustadz nanti nggak mau Ustadz tanda tangan nanti ya. Nah, ini judulnya ya, menyantuni anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita harus santuni anak yatim. Anak yatim biasanya kita pahami sebagai anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, kalau lebih sopan bahasanya yang wafat ayahnya, tinggal mati kasar kali bahasanya, wafat ya. Itu anak yatim, yaitu shaghirun mata abuhu, yang mana dia waktu kecil sudah wafat ayahnya. Yatim secara bahasa dalam kamus yaitu Al-Mu'jam Al-Wasit dijelaskan sebagai berikut: as-shaghirul faqidul aba minal insani wal umma minal hayawan. Nah, ada perbedaan-perbedaannya di sini. Kalau manusia wafat ya, ayahnya gimana statusnya, oleh ibunya gimana statusnya.
Kalau hewan gimana statusnya? Dan ini penjelasannya di sini. Anak kecil yang kehilangan ayah di kalangan manusia adalah kehilangan ibu. Maka kalau hewan adalah kehilangan ayah. Ya, biasanya kalau anak yatim, kalau wafat ayahnya, maka dia itu sudah yatim atau berpisah, maka ditanggung oleh ibunya. Nah, kalau ibunya wafat, nah maka ayahnya menafkahi. Kalau hewan, ya, yang biasanya yang menafkahinya adalah induknya. Nah, maka inilah perbedaan. Artinya yatim adalah anak yang terpisah dari ayahnya, karena yang memberi nafkah adalah ayah, bukan ibu. Sedangkan di kalangan hewan, yatim itu adalah anak yang terpisah dari ibunya, induknya, karena adalah asupan makanan berasal dari induknya. Inilah perbedaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam hidup kita ini jangan pernah kita menghardi anak yatim, apalagi mencaci, menghina, menjelek-jelekan. Maka harus kita santuni dengan baik, karena itu anggap sebagai anak kita. Bayangkan kalau seandainya kita dari kecil nggak ada ibu kita atau nggak ada ayah kita, kita pikirkanlah gimana perasaan kita. Bayangkan gimana, andaikan anak kita kehilangan kita, wafat kita, hidup dia, gimana perasaan kita? Bayangkan, kita nilai diri kita. Begitulah kita, ya, harus kita santuni anak yatim. Maka gimana pun wafat, orang tuanya, ayahnya dan ibunya bukan dia minta. Memang itu udah takdir untuk dirinya, udah dipanggil oleh Allah, itu adalah nasibnya. Maka ini kita tafakur, ya, tafakur gimana merasakan seandainya anak kita kehilangan kita. Begitulah anak yatim itu. Makanya anak yatim itu posisinya lemah. Kemudian apa lagi? Sering menyendiri. Karena apa? Tidak ada yang mengasuh dia, berkasih sayang. Maka itu anak yatim. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Maun, yang mana firman-Nya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, ini orang-orang yang mendustakan agama ini, menciderai agama, menghardi anak yatim, mencaci anak yatim, memaki anak yatim, menghina anak yatim, tidak memuliakan anak yatim, menyantuninya. Maka ini orang-orang yang menghardi itu adalah orang yang merusak agama, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini juga, ya, tidak memberikan makan orang fuqara wal masakin, kaum du'afa, kaum lemah. Maka ini adalah orang-orang yang merusak agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, menyantuni anak yatim adalah, dan fakir miskin hukumnya adalah fardu atau wajib. Ya. Adakala fardu kifayah. Dalam suatu tempat kita ini, satu daerah kita ini atau satu lurah kita ini, maka kalau ada anak yatim itu harus tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bersama gimana menyelamatkan mereka, menyelamatkan kebutuhan mereka, jajan mereka, pendidikan mereka. Ya, kalau dari SD, SMP masih dijuluki dia anak yatim sampai dia balik. Ya, kalau udah itu nanti ke atas namanya kaum duafa dia itu. Ya, maka itu golongannya. Oh, pada saat sekarang ini anak yatim itu bandel, susah diatur. Itu kita tidak bisa menyalahkan, karena mereka itu tidak dapat kasih sayang. Itu penyebabnya. Nakal. Kita tidak bisa menyalahkan, karena kurang dapat kasih sayang. Beda dengan anak kita. Kalau anak kita dapat kasih sayang,
Kenapa mudah diatur, mudah diarahkan, mudah ini? Ya, karena dia trauma, frustasi, nggak ada tempat mengadunya, apapun permasalahan dalam hidupnya mengadu mau kemana, dia tidak ada tempatnya. Maka dia itu ya terbeban dalam pikiran. Begitulah anak yatim itu. Makanya kalau orang-orang yang keras hatinya, orang keras kepala, dia tidak mau tahu anak yatim itu, hardi saja. Maka ini tidak boleh. Apalagi menokok-nokok kepalanya, nggak boleh. Menghardik-hardikkan anak yatim ini tidak boleh. Mencaci maki tidak boleh. Kena laknat kita nanti. Kenapa kena laknat? Karena Rasulullah juga dulu anak yatim. Dalam hidupnya dia sudah yatim. Begitulah. Ya. Maka anak yatim adalah bukan anak orang-orang yang hina, tetapi orang yang mulia. Jangan membentak anak yatim, jangan mencaci anak yatim, menghardik anak yatim, menyakiti, kemudian mensumpah serapah anak yatim, tidak boleh. Siapa yang orang-orang yang dahulu, orang ulama kita dulu pun yatim. Siapa dia? Imam Syafi'i. Dia pun yatim pada dahulunya. Siapa lagi? Ulama dunia pada dahulunya. Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia pun yatim pada dahulunya. Makanya orang-orang yang mencaci anak yatim ini dibenci oleh Rasulullah. Kalau kita mau hidup sama Rasulullah nanti di surga, mau jumpa, peliharalah anak yatim. Sebaik-baik di rumah kita ada, kita pelihara anak yatim. Kalau enggak kita pelihara, atau kita sekolahkan mereka, kita beli santunannya, kita selamatkan pendidikannya. Kita pingin anak kita pondok pesantren, nggak ada anak kita mau pesantren, masukkanlah mereka ke pondok pesantren, silahkan, atau pondok tahfiz Quran, pondok modern, pondok klasik, pondok apa lagi tradisional, silahkan. Sebagai generasi kita akan mendoakan kita nanti menjadi amal jariah, nanti amalannya tak terputus-putus, yaitu anak yang soleh. Dia mendoakan kita terus itu. Berapa pahalanya kita dapat? Kita sekolahkan mereka, doakannya kita. Maka begitulah besar pahalanya kalau kita mendidik anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka silahkan pelihara anak yatim. Kita buat rumah yatim bagi yang sanggup, tapi jangan keluar dari jalurnya. Pada saat sekarang ini sebagian keluar dari jalurnya. Orang-orang yang memelihara anak yatim itu, di situ dia tempat ladang ekonominya, ladang usahanya. Di situ dia cepatnya cari makan. Dapat nanti santunan. Ini pernah kejadiannya, saya tidak mau nyebut, nanti saya kena juga nanti. Ya, mungkin kalian ibu udah tahu tuh diri. Ya, buatnya tempat panti asuhan. Nanti berapa pendapatan, ya suruhnya nyumbang ini, nanti ini anak yatim itu sekian dikasihnya, nanti yang lainnya masuk ke kantong, beli kendaraan mewah, beli mobil mewah. Tidak boleh. Nggak ada barokahnya dalam hidup kita nanti. Begitu dapatnya rezeki, begitu hilangnya, begitu lesapnya, begitu hangusnya. Karena apa? Tidak berkah anak yatim. Uangnya kita pakai, biayanya kita pakai. Nanti dapat santunannya, dapat ini ya, masuk ke kantong. Di situ kita cari makan, ladang usaha kita. Ini tidak boleh dalam Islam. Kalau bagus kita memelihara anak yatim itu, buat panti asuhan bagus. Karena apa? Orang-orang itu akan bersama Rasulullah nanti di surga, dilepaskan dari azab api neraka. Itu orang-orang yang memelihara anak yatim. Jangan coba-coba kita dari harta anak yatim membeli kendaraan. Nanti bunyi nanti kendaraan kita, tim mobil anak yatim mau. Itu jangan sempat terjadi nanti. Karena dari anak yatim yang kita buat, bangun rumah dari hasil anak yatim, beli tanah dari hasil anak yatim, dari hasil uang-uangnya, beli perumahan dari hasil anak yatim juga. Beli apa lagi? Dari hasil anak yatim, kebun, setengah dari hasil anak yatim. Alangkah lebih bagusnya, afdolnya jangan kita ladang usaha kita dari situ. Silahkan kita kuat ekonomi kita,
bangun lembaga sosial, lembaga pendidikan Islam, ya, menghasilkan dari ekonomi kita, kita sumbangkan. Seperti tuan guru kita yaitu Ustadz Abdul Somad, gratiskannya semua. Orang-orang yang ingin masuk pondok pesantren, ekonominya tidak mampu tetapi ada keinginan untuk belajar, ya, orang yang berprestasi, orang yang fakir dan miskin, dia ingin belajar, maka dibuatnya gratis semua. Banyak udah pondok pesantren gitu, ya, seperti Nurul Azhar, pondok pesantren, siapa apalagi, pondok pesantren Teknologi Riau, kemudian pondok pesantren IBS, pondok pesantren Ar-Rahmah di Rimbo Panjang. Nah, begitu dia, ya, ada keinginan untuk belajar, tapi dia anak yatim, fukara dan masakin, kaum duafa, tetapi ekonominya lemah, maka digratiskan dia pendidikannya. Berapa besar pahalanya kita dapat, amal jariahnya. Dan pondok pesantren apa lagi namanya, di Baitur Rahmah di Rimbo Panjang juga, sama pondok pesantren Ar-Rahmah, ya, satu komplek dia tuh, gratis semua buatnya, untuk menyelamatkan pendidikan anak yatim, yatim piatu, kaum duafa, fakir dan miskin. Nah, inilah besar pahalanya kalau kita mendirikan lembaga sosial. Silahkan, maka jangan keluar dari jalurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka anak yatim ini adalah anak kita juga. Anggap itu adalah keluarga kita juga. Didik mereka, arahkan mereka dengan sabar, dengan santun. Maka arahkan mereka. Jangan kita memarahi, mencaci maki, gak boleh. Maka ini besar pahalanya kalau kita memelihara anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa hati kita keras? Kenapa hati kita sering ini? Kenapa ini? Silakan bersedekah kepada anak yatim, usap kepalanya, akan lembut hati kita. Selama ini khatamallahu ala qulubihim wala samihim, Allah cap hati kita. Kenapa? Karena itu tadi, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau bersantun kepada anak yatim. Kalau kita hanya andalkan dari ibadah kita, ibadah sholat kita tidak cukup, Bu, Pak, nggak cukup. Kita pribadi tidak yakin. Karena apa? Sholat kita ini tak gimana, kadang-kadang ngambang, apalagi ya, Allahu Akbar, ngambang ke sana ke sini, ya. Tahun ini gak mudik lebaran, gimana ini, minus lagi. Nanti ketika ruku macam lagi pikiran, minyak goreng langka lagi, gimana ini. Tidak bisa, nggak cukup. Hanya apa? Dibantu dengan ibadah sosial kita inilah. Apa itu? Dengan berimpak, sedekah, menyantuni anak yatim. Nah, dari situ ibadah sosial akan dibantu. Ibadah kita ini yang kurang akan ditambah, dia akan ditutupi dari ibadah sosial kita ini, dari sedekah kita kepada anak yatim. Itu akan menutupnya sebagai amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah, marilah kita santuni anak yatim, karena hukumnya adalah fardu kifayah. Jangan kita mencaci anak yatim, membentak anak yatim, menghardi anak yatim, menyakiti anak yatim, mensumpah serapah, karena kena azab kita nanti oleh Allah. Anggap itulah anak kita dan saudara kita. Mungkin sampai di sini saja. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah, adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.